Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi kalimatihi taksha'irul qulub wal julud wal mahabbah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadat 'abdin lam yakhsha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa an'im ala nabiyyina wa rasulina wa imamina wa qudwatina sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah, para jamaah sekalian yang dirahmati, yang dimuliakan, yang insyaallah dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Masjid Raya Cibur Qadri yang semoga selalu dilimpahkan nikmat sehat wal afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat istiqamah di atas kebenaran. Tak lupa kita menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia, hidayah, taufik yang Allah berikan. Di pagi hari ini kita dapat melaksanakan salah satu ibadah yang sangat mulia, bernilai pahala yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat subuh berjamaah yang keutamaannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti salat malam semalam suntuk. Semoga amal ibadah kita senantiasa dicatat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam dengan penuh kerinduan, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua insyaallah Allah layakkan, Allah pantaskan di akhirat kelak mendapatkan syafaat istimewa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaat dukhulul jannah, masuk surga insyaallah ma'a ahlina beserta seluruh keluarga kita, wa dzurriyyatina dan anak keturunan kita, masuk surga insyaallah bi ghairi hisabin wala adab, tanpa dihitung amal-amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan mengkaji hadis-hadis yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi rahmatullah alaihi. Ada sebuah hadis yang bersumber dari sahabat Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Ya'la Ibn Aus menyampaikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang-orang yang cerdas. Siapakah orang-orang yang cerdas dalam pandangan Islam, dalam pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allahi al-amani. Rawahu Tirmidzi. Orang yang cerdas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dana nafsahu, orang yang senantiasa memuhasabah dirinya, mengintrospeksi dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan senantiasa memiliki semangat untuk melakukan amal saleh, amal ibadah setelah kematian. Dan orang yang lemah, kata Nabi, man atba'a nafsahu hawahu, orang yang terombang-ambing, yang dikendalikan, yang dikekang oleh hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahi al-amani, kemudian dia berharap kepada Allah harapan yang tidak diiringi dengan amal saleh, amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, Nabi memberikan petunjuk kepada kita tentang orang yang memiliki pandangan jauh ke depan. Mereka-mereka yang memiliki hadap, tujuan, ada yang ingin dicapai, yang ingin diraih di dalam hidupnya. Dan inilah orang-orang yang al-qayyis, yang cerdas, kata Nabi. Tidak hanya memandang, melihat apa yang ada hari ini, tapi bagaimana dia melihat tentang kehidupan setelah kehidupannya hari ini. Kalau hari ini kita artikan sebagai kehidupan dunia, berarti ada hari esok, yaitu kehidupan akhirat. Karena disebutkan bahwa lil mar'i yaumani, kita ini memiliki dua hari saja, tidak lebih dari itu. Yaumu huwa wa yaumu ba'dah, hari di mana dia hidup, kemudian hari setelahnya. Hari di mana kita hidup, ya kita di dunia ini. Kemudian hari setelah kita di dunia. Nah, orang yang cerdas mereka yang memuhasabah tentang hari ini, hari di mana kita ditempatkan, diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan di dunia. Inilah yang perlu kemudian kita senantiasa melihat, mengoreksi amal-amal ibadah yang kita lakukan di hari ini. Hari pertama kita di dunia, kalau kita analogikan seperti hari kita mulai terbit matahari, kemudian ada waktu duha, setelah itu ada waktu siang, waktu sore,
kemudian tenggelam matahari. Dingin. Gelap gulita. Nah, inilah kehidupan kita di dunia. Bahwa hari kita di dunia ini sekarang lihat diri kita, introspeksi, umur yang Allah berikan. Apakah kita berada di siang hari atau di senja hari? Sebentar lagi terbenam matahari. Kalau kemudian kita sudah berada di sore hari, tapi merasa bahwa seolah-olah ini masih panjang waktunya, masih panjang umurnya, sehingga dia lalai untuk mempersiapkan amal-amal ibadah, wa baghtatan tiba-tiba terbenam matahari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah yang penting kemudian untuk senantiasa kita mengintrospeksi diri kita. Dan inilah orang-orang yang cerdas dalam pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari di mana kita akan kembali kepada Allah, kemudian mempersiapkan amal-amal dan akan mempertanggungjawabkan semua amal itu pasti terjadi. Ada seorang ulama bernama Ahmad Abdul Majid. Beliau mengatakan, mahma qala umrul abdi fi hadhihi dunya fa innal mauta masiruhu. Sepanjang apapun umur dan usia yang Allah berikan kepada seorang hamba dalam kehidupan dunia ini, sesungguhnya kematian adalah endingnya. Seberapapun umur yang diberikan oleh Allah terhadap manusia, pasti mati. Umat-umat terdahulu yang Allah berikan usia lebih panjang dari usia umat Nabi Muhammad, ya, hari ini kita bicara tentang mereka yang sudah berlalu. Ya, ujungnya mati, ujungnya meninggalkan dunia ini. Kata beliau, fa innal mauta masiru, pastilah kematian itu menjadi penutup cerita dalam kehidupan, dalam umur seorang hamba. Allah ingatkan kita di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Jum'ah ayat 8. Qul, katakan wahai Muhammad kepada manusia, innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakan kepada mereka yang lalai, yang lupa tentang kematian, sehingga lupa mengintrospeksi dirinya, memuhasabah amal-amalnya. Innal maut, sesungguhnya kematian, alladzi tafirruna minhu, kalian berlari dari kematian itu. Siapa yang suka dengan kematian? Pada hakikatnya, fitrahnya manusia, ia tidak mencintai, tidak menyukai kematian. Mencintai kehidupan, ingin kekal, ya. Makanya itu kemudian trik setan itu. Dan itu yang dilakukan iblis terhadap Nabi Adam alaihissalam, yang nanti anak keturunannya suka dengan, cinta dengan kehidupan dunia. Apa kata iblis dalam Al-Qur'anul Karim? Dia ingin berikan iming-iming kepada Nabi Adam alaihissalam. Maukah aku tunjukkan kepadamu kepada syajaratil khuldi, syajarah, pohon yang kalau kamu makan buahnya kamu akan kekal. Wa mulkin la yabla,
dan kamu akan memiliki kekuasaan yang tidak pernah usang. Kamu akan kekal. Dan itu menjadi sifat yang melekat pada manusia, ingin kekal, ingin abadi, dan itu fitrah manusia. Tapi Allah kemudian ingatkan bahwa kematian pasti akan datang. Tidak ada yang kekal abadi. Kalaulah ada manusia yang layak untuk diberikan kekekalan oleh Allah di atas dunia, diberikan umur yang panjang, maka niscaya Nabi SAW itu manusia yang lebih layak, yang lebih pantas. Tapi Nabi pun ternyata usianya berapa usianya Nabi SAW? 63 tahun. Itu hitungan hijriyah. Ya, hitungan hijriyah. Nabi meninggal dunia dipanggil oleh Allah, tidak ada yang kekal abadi. Maka manusia selain Nabi lebih layak, lebih pantas, ya, tidak berhak untuk menikmati dunia. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Dia akan datang menjumpai kalian, akan menjemput kalian, suka tidak suka, siap tidak siap, muda tua, sakit sehat, kecil dewasa, ya, tergantung takdir Allah. Yang pada akhirnya kemudian Allah sebutkan di akhir ayat ini, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ini peringatan Allah. Allah akan hadirkan nanti di akhirat, fayunabbi'ukum, dia akan datang mengabari kalian. Apa maksud naba di sini? Akan menagih, akan mengingatkan kalian perkara yang pasti. Naba itu perkara yang pasti. Fayunabbi'ukum, pasti itu akan disodorkan, dihadirkan, dihadapkan kepada kita amal-amal bima kuntum ta'malun, atas apa yang kalian kerjakan semasa hidup di dunia. Dan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau selalu mengingatkan dirinya, kullu yaumin yuqalu fihi mata fulan wa sayati yaumun yuqalu fihi mata Umar. Setiap hari kita dengar ada inna lillahi, fulan meninggal, tetangga ini meninggal, sahabat kita ini meninggal, keluarga kita ini meninggal, jamaah ini meninggal. Maka nanti ada masanya, ada waktunya di mana orang akan mengatakan yang disebut nama kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini pentingnya kemudian kita memuhasabah diri kita. Dan inilah orang-orang yang cerdas yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amila lima ba'dal maut. Kalau kita mengimani kematian, bukan hanya sekedar oh ya hidup ya, endingnya ujungnya mati. Semua makhluk pun pada fitrahnya juga makhluk sadar tentang itu. Sadar tentang bahwa akhir dari kehidupan ya mati. Bahkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah pun beriman, yakin tentang kematian. Karena dia lihat, ini mati, ya kita juga akan mati. Bahkan orang-orang musyrikin dahulu pun ya sadar, paham tentang kematian. Tapi yang membedakan orang-orang yang cerdas itu, mereka yang mengimani kematian mempersiapkan amal setelah kematian. Orang yang tidak beriman pada hakikatnya,
tentang bagaimana kehidupan setelah kematian, mereka mengatakan apa? Apakah mungkin nanti Tuhan akan membangkitkan kita setelah menjadi debu, tulang belulang sudah hancur menjadi debu? Apakah kita dibangkitkan? Mereka enggak percaya. Mereka enggak beriman. Mereka tahu bahwa ending kehidupanlah kematian. Nah, orang-orang beriman dan orang-orang yang cerdas ini wa amila lima ba'dal maut, mempersiapkan amal-amalnya setelah kematian. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Sering kita analogikan, kalau yang kita tanam adalah padi, maka nanti yang kita panen adalah padi. Yang kita tanam jagung, yang kita panen pun jagung. Jangan berharap orang mengumpulkan benda-benda rongsokan, sampah, tapi nanti di akhirat dia ingin mendapatkan intan emas perak. Tidak. Dia menanam rumput, jangan berharap nanti di akhirat dia mau panen padi. Apa yang kita lakukan, itulah yang kita dapatkan. Wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu memiliki semangat untuk melakukan amal-amal saleh, amal-amal kebaikan. Dan sekecil amal kebaikan pasti akan didapatkan balasan pahalanya. Sehingga Nabi mengingatkan kita, la tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan sepelekan amal kebaikan sekecil apapun. Bukankah banyak riwayat yang mohon maaf pelaku maksiat, pelaku dosa, kemudian dia melakukan sebuah kebaikan yang menurut kita secara zahir biasa-biasa saja, tapi kemudian Allah redha dengan amal yang sedikit itu, Allah masukkan ke dalam surga. Ingat gak kisah, ya kan? Ada cerita, ada kisah perempuan yang mohon maaf pekerjaannya, profesinya menjual kehormatannya, berbuat fahisyah, berbuat zina. Suatu hari dia pulang, kemudian dia lihat seekor anjing kehausan. Tersentuhlah hati nuraninya, fitrahnya sebagai manusia. Kemudian dia ambil air, dia kasih minum tuh anjing. Allah redha. Amal biasa-biasa saja, Allah redha, Allah masukkan ke dalam surga. Siapa yang sampaikan? Nabi. Ini terjadi di zaman Bani Israil. Sehingga kita tidak boleh menyepelekan amal ibadah sekecil apapun. Karena biasanya jemaah, amal yang biasa-biasa ini setelah kita lakukan kadang kita lupakan. Beda dengan amalan-amalan besar. Amalan besar itu, oh saya yang lakukan itu, sehingga kita mungkin terjebak kepada riya, sum'ah, ujub. Itu amalan-amalan besar. Ya. Tapi kalau amalan biasa terkadang ya udah kita lakukan, kita lupakan, sehingga tidak berpotensi untuk kita sebut-sebut amal ibadah itu. Ya. Nah, disinilah pentingnya kemudian kita nggak boleh menyepelekan. Ya udah lakukan. Sekecil apapun Allah hadirkan nih. Tiba-tiba Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Tiba-tiba ada saja amal ibadah yang kemudian kita bisa lakukan, tapi biasa-biasa saja. Mungkin kita dan orang lain menganggapnya sepele. Tapi setelah kita lakukan karena dengan tidak ada potensi untuk riya, untuk sum'ah, untuk ujub, terkadang itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ibadah-ibadah yang besar,
Tapi kemudian gugur nilai pahalanya karena rusaknya niat. Rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyah. Ini ungkapan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Sangat banyak ibadah yang besar, pahalanya besar di sisi Allah, tapi kemudian bernilai kerdil, kecil di hadapan Allah. Kenapa? Ia membuat dia kerdil itu niatnya. Dirusak karena niat sum'ah, dirusak karena niat ujub, dirusak karena niat riya dan seterusnya. Wa rubba amalin saghirin, tapi sebaliknya banyak pula ibadah-ibadah yang sederhana, yang kecil, tu'azzimuhun niyyah, menjadi besar pahalanya karena tidak terkotori oleh niat-niat yang dipersembahkan, ditujukan kepada selain Allah. Ikhlas lillahi ta'ala. Biasa-biasa, tapi kemudian besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa amila lima ba'dal maut. Ini pentingnya. Ya. Mempersiapkan amal-amal setelah kematian seseorang. Dan ada hadis populer yang sering kita dengar. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu. Apabila manusia meninggal dunia, terputus amalnya. Kita nggak bisa lagi sholat, puasa, amal ibadah yang lainnya terputus. Illa min thalath. Nah, tiga inilah wa amila lima ba'dal maut. Yang tiga ini kita harus persiapkan. Dia bermanfaat, berfaedah setelah kematian seseorang. Dari tiga ini, insyaallah semuanya hafal jamaah. Yang pertama apa? Shadaqatul jariyah. Harta yang dikeluarkan di jalan Allah, yang mana nilai manfaatnya bukan sifatnya temporer, dia permanen. Nah, ini orang cerdas tuh. Kalau dia beramal, ingin nilai pahalanya itu permanen, Pak. Karena ada amal ibadah yang sifatnya temporer saja. Nih, masjid nih, subhanallah. Nah, ini amal ibadah nih, kalau kita letakkan di sini, ini amal ibadah yang permanen. Terus shadaqatul jariyah. Harta yang dikeluarkan di jalan Allah, membela agama Allah, memperjuangkan syariat Allah, melestarikan kebaikan. Nah, ini terus mengalir pahalanya. Orangnya sudah meninggal dunia, apa yang dia butuhkan di sana? Transferan. Ditransfer, nggak habis-habis. Kalau kita letakkan, kita taruh harta kita di masjid ini, berapa orang yang mendapat nilai manfaatnya? Berapa banyak orang yang beribadah di sini? Dari generasi kita, generasi setelah kita, generasi setelahnya, mewarisi. Kan orangnya inginnya begitu. Ingin naruh modal sekecil-kecilnya modal, tapi sebesar-besarnya untung. Kalau orang cerdas bisnis begitu. Upayakan keluarkan modal seminimal mungkin, cari keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, kalau dalam urusan dunia kita bisa memplanning seperti itu, punya tujuan seperti itu. Padahal dunia kita ini sifatnya tidak permanen, ya, dibatasi dengan waktu, dan hanya Allah yang tahu berapa lama kita bisa menikmati.
40, 50, 60, 70. Tapi ada yang permanen, Masya Allah. Keuntungannya terus berlipat ganda. Tidak pernah henti-hentinya. Bahkan mungkin sekarang dapat transferan pahala sekian besar. Bukan berarti udah dia plan begitu terus, enggak. Iya. Semakin banyak orang yang mendapatkan nilai faidahnya, kebaikannya, semakin besar juga pahala yang dikirim terhadap orang yang meletakkan hartanya sedekahun jariah tadi. Maka kita berdoa nih, siapapun yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah untuk masjid ini, semoga nilai pahalanya terus mengalir ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat insyaallah. Yang memakmurkan, yang menghidupkan program-program di masjid, membuat program, insyaallah amal jariahnya mengalir terus. Sedekahun jariah ini yang bermanfaat lima ba'dal maut, setelah kematian. Kaitannya dengan harta. Kemudian apa yang kedua? Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Dan para ulama mengatakan bahwa ilmu yang bermanfaat ini tidak hanya terbatas pada ulum syar'iyyah. Ilmu apa saja selama dia bermanfaat kemaslahatan dunia akhirat, dia menghadirkan manfaat, udah ya. Makanya kemudian seseorang tidak boleh bakhil dalam ilmu, ya, bakhil dalam ilmu. Kalau ada orang yang bertanya, kemudian kita lihat bahwa huwa fi hajatin masatin ilal jawab, kalau dia membutuhkan sebuah ilmu, mengharapkan jawaban, dia ingin mengetahui sesuatu, maka seseorang nggak boleh bakhil dengan itu. Ya, ini kita sebagai para guru, para muballigh, ya, apa yang Allah berikan amanah kepada kita, kemudian ada orang yang jahil terhadap sesuatu dan dia bertanya dan dia sangat membutuhkan jawaban haram, nggak boleh kemudian dia menutup-nutupi sebuah ilmu. Ilmu yang bermanfaat, yuntafa'u bihi. Ada ilmu yang berarti yang tidak bermanfaat. Kalau ilmu yang bermanfaat ini masuk kategori yang terus mengalir pahalanya lima ba'dal maut, setelah kematian, begitu sebaliknya. Ada orang yang mengajarkan ilmu pengetahuan untuk keburukan, untuk kejahatan. Ya, berarti wah ini juga dosanya. Makanya kalau ada pahala jariah lewat ilmu, berarti ada juga dosa jariah lewat ilmu. Maka kemudian yang kita wariskan adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat, terutama untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Au ilmun yuntafa'u bihi. Yang terakhir, waladun salih yad'ulah. Generasi berikutnya, anak-anak saleh yang mendoakan. Inilah yang bermanfaat lima ba'dal maut. Kalau Allah lewat nabinya perintahkan kita untuk memiliki semangat mengerjakan amal saleh, yang mana amal saleh ini bermanfaat setelah kematian, maka orang tua di sini, orang tua harus bekerja keras. Masya Allah, saling mengingatkan. Orang tua harus bekerja keras untuk menyiapkan generasi-generasi setelahnya, anak keturunannya, yang mana anak keturunan ini sebagai investasi terbaik setelah kita meninggal dunia. Ya, setelah meninggal dunia, mereka yang minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Siapa yang mereka doakan? Orang tuanya.
orang tua yang telah berjasa memberikan pendidikan, membesarkan, mengayomi sehingga mereka hidup layak dan pantas. Nah ini, jadi siapkan generasi-generasi kita yang ketika kita sudah tidak ada, kembali kepada Allah, mohon maaf, bukan memberatkan orang tuanya di sana. Bukan generasi yang ketika ada harta yang direbutkan harta itu. Mereka kemudian tidak khawatir, tidak takut bertikai dengan saudara sama keluarga. Siapkan generasi yang bertakwa, yang saleh, yang berilmu. Karena inilah yang bermanfaat bagi seorang hamba lima ba'dal maut. Ya, setelah kematiannya. Wal ajizu, dan orang yang lemah, man atba'a nafsahu hawahu, orang yang terombang-ambing, dikendalikan oleh hawa nafsunya. Hawa nafsu, kita kan sering dengar istilah hawa nafsu. Dalam bahasa Arab pun gitu. Hawa nafsu. Hawa dalam Al-Quran ada kalimat hawa. Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Ya, ke bahasa kita hawa nafsu. Kenapa nafsu kita disebut hawa nafsu? Hawa artinya mendorong. Kalau bahasa kasarnya jorongin. Ya. Makanya orang yang memperturutkan hawa nafsunya, dia sedang didorong. Karena dia didorong oleh hawa nafsunya. Lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Dan itu maksiat. Kan didorong dia, lakukan ini, lakukan ini. Dan itu larangan Allah. Perang di situ. Tapi hawa nafsu, ya hawa, dia dorong. Untuk melakukan maksiat, berarti hawa nafsu dia sedang mendorong seseorang masuk ke dalam neraka. Orang yang dikendalikan, yang kalah oleh hawa nafsunya, ini orang yang lemah. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawa. Orang yang dikendalikan oleh hawa nafsunya orang lemah, kata Nabi SAW. Dan orang-orang yang kuat berarti yang mampu mengendalikan, melawan hawa nafsunya. Dan tidaklah hawa nafsu itu melainkan dia mengajak kepada keburukan. Karena sifatnya itlaq. Jadi kalau disebut hawa nafsu dalam bentuk umum disebutkan bahwa berarti itulah hawa nafsu yang mengajak kepada keburukan. Walaupun sesungguhnya ada hawa nafsu yang mengajak kepada kebaikan. Ya, ada nafsu al-mutmainnah, nafsu yang tenang. Orang mau melakukan kebaikan juga memang ada dorongan jiwanya. Oh, ini baik. Ada pengajian, ada sholat wajib, kemudian semangat dia melakukan sholat wajib itu dengan berjamaah. Itu dorongan jiwanya, dorongan jiwa yang baik. Tapi ketika disebut alal itlaq umum, ketika hawa nafsu, berarti maknanya adalah jiwa yang mengajak kepada keburukan. Dan orang yang mampu mengekang hawa nafsunya Allah sebutkan. Ya, di dalam surah An-Nazi'at, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, ya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang menghadirkan keagungan Allah, dia takut kepada Allah, dia memuliakan Allah, takut berbuat maksiat, semangat dalam melakukan kebaikan. Ini bentuk orang yang mengagungkan Allah. Wa nahan nafsa 'anil hawa wa naha, dan dia mengekang, dia melarang, dia mengikat hawa nafsunya, tidak terjatuh kepada maksiat.
Dia tidak mau dikendalikan oleh hawa nafsunya. Apa kata Al-Quran? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Ya. Maka sesungguhnya surga tempat kembalinya. Allah janjikan surga bagi mereka-mereka yang mampu menaklukkan, mengalahkan hawa nafsunya. Wah, kalau kita berturutkan hawa nafsu, kita akan jauh dari rumah Allah. Karena jiwa yang buruk tidak mau dekat dengan rumah Allah. Kalau kita memperturutkan hawa nafsu, kita akan jauh dari majelis ta'lim. Karena jiwa yang buruk tidak suka dengan majelis ilmu. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadir, yang duduk di majelis ilmu, mampu mengalahkan hawa nafsu. Ya. Kalau subuh sih pengennya Allah Akbar, dah azan tuh. Nah, pengennya ya rebahan aja di rumah saja. Tapi kita mampu mengalahkan hawa nafsu. Selesai salat, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya mata ini sempet. Ya. Pengennya sepulang rebahan aja. Tapi kita mampu. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Orang-orang yang mampu mengalahkan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Allah siapkan surga tempat kembalinya. Ya. Wa tamanna 'ala Allahil amani. Dan orang yang lemah, mereka yang berharap kepada Allah, berharap rahmat Allah, berharap ampunan Allah, tapi sifatnya tamanni. Tamanni itu apa? Harapan yang tidak sesuai dengan amal kita, dengan perbuatan kita. Saya kasih contoh. Ini di depan saya ada air, kemudian saya dalam kondisi kehausan, haus banget. Kalau harapan yang benar disebut dengan roja. Saya berharap bahwa Allah begitu haus, agar hilang hausnya, maka saya ambil ini air, saya buka, saya minum. Saya minum dengan harapan hilang haus yang mendera saya. Jangan bilang bahwa oh, yang menghilangkan rasa haus air, bukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau saya kemudian di depan saya ada air, kemudian bilang, aduh haus banget, semoga hilang rasa haus saya. Tapi saya cuma pelototin aja nih air. Lihatin, gak mau ambil, gak mau lihat, gak mau bergerak, gak mau ngambil, gak mau minum ini air. Bisa gak kira-kira hilang rasa haus saya? Enggak, itulah caranya. Orang yang lemah, lawannya, ini kalau cerdas, berarti lawannya al-jahal, bodoh. Itu bahasanya Nabi yang berkata. Di awalnya Nabi menyebut dengan al-qais, orang yang pintar, orang yang cerdas. Tapi setelahnya Nabi menyebut tidak mengatakan bodoh, tapi lemah. Lawannya cerdas itu bodoh. Orang yang bodoh itu dia dapat berharap, tapi ternyata harapan itu tidak direalisasikan dengan amal. Dia ingin hilang rasa halusnya, tapi dia tidak mau bergerak. Dia tidak mau ngambil air dari sini. Nah, inilah orang-orang yang hanya Allah akan Maha Pengampun. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah zat yang Maha mengampuni semua dosa. Iya. Allah Ghafur. Innahu huwal Ghafurur Rahim. Iya, Allah Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang. Iya. Tapi kalau ada orang yang berbuat maksiat, tidak mau bertobat, tidak mau meninggalkan dosa-dosa tersebut, kemudian dia mengatakan nanti Allah akan mengampuni dosa saya. Inilah yang disebut dengan cara berharap kepada Allah, tapi harapan tidak disesuaikan, tidak disinkronkan dengan amal perbuatan. Kalau ada orang
ikhtiar. Ada ikhtiar. Ikhtiar yang paling mudah dengan istighfar. Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa amila salihah, melakukan amal saleh. Apakah semua dosa akan dihapus dengan istighfar? Tentu. Bisa saja ada amal yang tidak dihapus dengan istighfar, tapi diampuni dengan amal saleh. Makanya Nabi akan menyebutkan dalam sebuah hadis, wa aqbil sayyi'atal hasanata tamhuha. Ada amal keburukan, ada dosa yang dihapus oleh Allah dengan amal baik, dengan amal ibadah. Ya cukup dengan istighfar. Itu bisa. Ya, ada. Contoh sekarang ada orang yang berbuat maksiat, dosanya ini kaitannya dengan manusia. Saya pernah nonjok, kemudian saya bilang sama Allah, ya Allah, ampuni saya, ya Allah, ampuni dosa saya. Kenapa? Karena saya pernah nonjok orang. Kira-kira dosanya jauh. Saya pernah coba ini dulu. Tapi kita harus minta ampun sama Allah. Ada dosa yang tidak diampuni. Tapi dengan amal saleh. Bagaimana dosa amal saleh? Saya berbuat baik sama dia. Saya minta maaf. Minta maaf, mungkin berbuat yang lebih baik. Saya telah berbuat zalim, menganiaya, maka tidak bisa berbuat baik kepada Allah. Jadi ada orang yang diampuni dosanya oleh Allah, maka harus disimpulkan dengan amal ibadah. Ada orang yang berharap pahala besar nanti masuk surga, selamat dunia akhirat, selamat dunia akhirat, nanti di akhirat dikumpulkan dengan keluarga. Maka tidak cukup dengan cara ini, tidak cukup dengan berharap, tapi ada upaya, ada ikhtiar. Ya. Ingin dapat pahala, dapat surga nanti, tapi jarang datang ke hadirin majelis taklim. Ya, bagaimana zaman? Kadang-kadang orang-orang yang hanya berharap, ya, tidak ini orang bohong. Tarjun najata walau tasluk masalihah inna sabilaka tajri ala al-yabasi. Kamu ingin selamat sampai ke tujuan, tapi ternyata bahtera yang kau tumpangi itu terbawa ke laut. Kau biarkan dia di dalam gunungnya, oke. Padahal ada bahtera. Ada amal yang ada roja adalah orang
untuk berharap kepada Allah, karena kita sudah tidak bisa lagi berharap. Kalau orang masih hidup diberikan sehat walafiat, hanya sekedar berharap kepada Allah, ini dapatkan tempat yang lain di dunia. Tapi dia beramal tidak. Tapi kalau ada orang di akhir hayatnya, kemudian dia berharap kepada Allah, dapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu diberikan oleh Nabi, berbaik sangka kepada Allah, berharap kepada Allah. Orang kata seperti itu, itu adalah orang mukmin yang kuat mengawal awalan bukan dikendalikan oleh awalan bukan berharap kepada Allah, harap kita kepada Allah harus kita semua orang-orang yang sedang tadi yang berharap tapi nyata tidak memiliki semangat untuk bagi dimanfaat dan mau dan selanjutnya kita buka sesi dan jawab jika ada yang ingin diperjelas kita tanyakan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita cerita orang yang posisinya sore hari. Di sore hari. Jadi setelah dia itu belajar, dia suruh istighfar. Diajarin istighfar. Jadi waktu malaikat binatang tidak tahu. Tapi dia dikasih informasi lagi. Kamu ibadah melakukan suatu pekerjaan, yaitu misalnya surat-surat agung kamu baca. Apa surat-surat agung dibaca supaya aman di dalam tubuhnya, supaya aman di dalam masyarakat. Itu kita baca. Misalnya surat Al-Muluk, surat Al-Islam saja, Al-Muluk untuk keamanan kita di kubur, Al-Islam saja keamanan kepada manusia. Ada informasi lagi, kamu baca dalam waktu baca kalimat-kalimat yang agung supaya kita diinginkan oleh surga. Misalnya kita baca Al-Fatihah, kita baca Ar-Rahman, Al-Fatihah, Al-Hadid di dalam satu waktu, sehingga kita mendapatkan diinginkan oleh surga supaya kita masuk ke sana. Sekiranya Allah ridho, apa itu suatu. Tapi doa juga kita. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Usaha-usaha itu pasti bisa mendukung untuk orang yang sudah posisinya pada sore hari. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab. Inilah keindahan Islam. Yuridu Allah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian dalam mengamalkan hukum-hukum Allah, syariat-syariat yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah tidak menginginkan kesukaran, kesulitan. Dan itu adalah karakteristik agama ini, mudah untuk diamalkan. Ya, bukan menyepelekan, bukan bermudah-mudah, tapi mudah untuk diamalkan. Nah, jadi tadi Bapak menyebut tentang doa, mungkin ada orang yang hanya mampu membacakan doa yang pendek-pendek. Dia
juga mampu membaca surat-surat yang panjang. Kenapa nggak mampu? Tadi kenapa baca kita sore? Dulu waktu siangnya ternyata dia lupa untuk belajar agama. Di waktu sore mau dipaksakan untuk menyerap semua ilmu, dia harus mengamalkan ini, mengamalkan ibadah itu. Makanya seorang yang alim bila mana ada yang datang bertanya tentang apa yang harus diamalkan, dia orangnya. Kira-kira apa yang bisa dia amalkan? Kalau kita melihat ada orang yang dia ini udah waktu sore kan, dalam kita pernah matahari, jangan paksakan dia mengamalkan perkara-perkara yang besar. Ya, oh baca surat ini, baca surat apa yang baca soal guru, ya baca soal wakilah. Nah, hanya baca surat panjang, ya, bukan macam-macam, sama dulu baru bersama sama. Tahu ajaran? Oh, ajaran doa. Rabbi di wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ajarkan doa-doa yang ringan yang saja mudah untuk diamalkan. Jika dia merasa berat mengamalkan agama ini, ajarkan aku. Dan apa artinya? Jadi biar nanti ketika doa bukan hanya sekadar obat kami tidak tahu artinya seperti orang mabuk pokoknya dia tidak sadar. Inilah artinya. Ya Allah ampuni dosaku, tapi satu dulu. Kita akan diampuni dosa kita. Kemudian waktu alayya. Ampun. Bedanya apa? Waktu alayya. Jika tadi kita diampuni dosa, berikan aku taubat ya Allah. Ya. Dosa-dosa yang sudah diampuni oleh Allah agar jangan ada lagi niatan. Walaupun usia saja bisa saja kemudian orang terjerumus dalam maksiat dan ada niatan lagi diberikan kekuatan pada taubat, tidak ada lagi niatan untuk berbuat maksiat. Bahwa Engkau ya Allah yang Maha Pengampun. Udah ajarkan doa yang pendek itu yang diamalkan. Beritahu, ya, ajarkan artinya sehingga ketika doa dia paham. Ya, pada intinya bahwa semua yang Bapak sebutkan tadi adalah amal ibadah. Apakah semua harus dilakukan? Kalau kita mampu silakan. Tapi kalau berat, maka berikanlah mana yang kira-kira ringan untuk diamalkan. Ya. Apakah itu mempermudah kita untuk masuk surga sampai ke sana seperti tadi yang Bapak sampaikan? Mudah-mudahan amal tadi Allah sampaikan kita kepada apa yang kita niatkan. Semakin besar upaya ikhtiar kita, maka tentu seperti besar apresiasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Allah berikan syariat ini mudah untuk diamalkan, tapi bukan berarti kemudian ya udah ya aja sama pun ada mampu. Ya, dia mampu melakukan amal-amal yang lebih besar, tapi karena dia mengatakan pernah dengar, oh juga agama mudah dia buat ini aja sudah saja. Ya. Ada pesan Allah, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah semampu kita. Kalau kita mampu lakukan. Jangan mengabaikan sebuah perintah Allah. Sebenarnya kita mampu untuk melakukan amal itu, tapi kita memilih yang lebih ringan. Ya, semampu kita, semampu ya sekuat kita. Begitu. Hebat, para ulama. Pertanyaan yang bisa mengenai sholat. Ada seorang makmum ketika datang ke masjid ini, kira-kira waktu masih ada 2 menit kurang. Sehingga estimasinya apa? Estimasinya masih cukup untuk sholat sunat. Sehingga dia mengambil karena jarak masjid itu panjang, dia mengambil saf belakang supaya dapat sholat sunat. Setelah itu komat dia tidak dapat saf pertama, maka lebih dia mendapat saf pertama tapi tidak mendapat sunat
komplain atau dia disab begitu datang langsung sholat sunat tapi dapat sab. Itu pertanyaan itu. Yang kedua, ada seorang makmum, ada makmum di salah satu masjid. Setelah Allah Ta'ala salat, imam ini langsung doa. Sedangkan makmum ini dia menyelesaikan zikir yang sesuai yang disunahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah 33 kali dan Akbar 33 kali. Setelah itu baru mengamini. Utamanya dia lebih baik menyelesaikan zikirnya atau dia mengambilkan imam. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu keutamaan saf pertama, saf kedua dan seterusnya itu berbeda. Saf yang pertama lebih utama. Kemudian sholat sunnah juga ada secara khusus. Apabila kita masuk masjid, ada hadis umum, apabila kita masuk masjid, maka jangan kalian duduk, melainkan setelah sholat sunnah dua rakaat. Ini hadis umum, termasuk sholat tahiyatul masjid. Kemudian ada sholat sunnah yang rawatib. Ini kaitannya dengan sholat sunnah rawatib yang mengikat sholat sunnah ini dengan sholat wajib. Dan itu ada keutamaannya. Lalu kita memilih yang mana? Memilih saf terdepan atau memilih sholat sunnah tadi, sholat sunnah tapi diambil di saf yang belakang agar dapat sholat sunnah. Ya, Allahu a'lam bissawab. Kedua-duanya memiliki keutamaan. Sehingga ada kaidah mengatakan la yudrakul kullu la yudrakul kullu. Sesuatu itu tidak bisa kita lakukan dengan sempurna karena ada sesuatu dan lain hal, maka jangan tinggalkan semuanya. Artinya yang tadi sholat sunnah di belakang, ya dia mengejar sholat sunnah tadi segera pada dua menit tadi. Kalau cukup dia dalam sholat sunnah, ya. Kemudian selesai sholat sunnah, nyata qamat yang kita baca yang pertama. Mana lebih utama? Allahu a'lam bissawab. Sab utama ada utamanya. Lebih baik sebenarnya dia mengejar, ya, tidak afdaliyah. Lebih baik dia mengejar sab depan, kemudian dia bisa sholat sunnah. Kalau bicara afdaliyahnya, sab depan dia ambil kalau masih ada tempat, ada space untuk kita beri, tapi jangan paksa. Ya. Kalau masih ada, kemudian masih ada waktu, tentu itu lebih afdal. Kalau kita bicara tentang afdaliyah, lebih afdal. Ya. Dia sholat sunnah di belakang, qamat dia tidak dapat. Saat pertama berarti dia tidak meraih afdaliyah sholat saat pertama, tapi dia dapat keutamaan sholat sunnahnya. Apa yang tidak bisa dikerjakan secara sempurna, totalitas semua ingin kita ambil, jangan tinggalkan semuanya. Ya, maksudnya apa? Berarti ketimbang berdiri nunggu qamat sedangkan dia belum sholat sunnah, jangan berdiri nunggu qamat, masih ada waktu, mending sholat sunnah. Walaupun harus dibelah gitu. Kalau bicara apalnya tadi ya, bicara apalnya berarti dia dapat saat pertama di depan dan dapat sholat sunnah. Ya, kalau perintah fastabiqul khairat jelas umum, berlomba-lomba dalam kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan Allah. Ya. Jadi memang tergantung kita melihat keutamaan. Semakin besar kita lihat keutamaannya dan ada ruang, ada kesempatan, ada waktu untuk kita mengambil dan diberikan itu kesempatan oleh Allah. Ya, tapi bukan berarti ya, insya Allah diberikan ganjaran pahala sesuai dengan apa yang kita buat, apa yang kita usahakan. Kemudian yang kedua, imam Assalamualaikum, kemudian dia baca Allahumma sallallahu alaihi wasallam sampai selesai baca doa.
Bismillah ya terjadi baru kepada Nabi berkali dalam sebuah riwayat. Artinya Nabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi kata dia baca dulu tadi, baru kemudian dia menghadap. Nah, kalau kemudian imamnya langsung baca doa, apakah makmum mengikuti imam dalam takbir mengambilkan doa imam tadi, atau dia membaca wirid yang warid dari Nabi? Barang siapa yang membaca Subhanallah 33 marrah, ya, 33 kali, kemudian Alhamdulillah 33 kali, dan takbir 33 kali. Dan itu hadis yang sahih. Apakah dia mengamalkan itu atau mengambilkan imamnya? Dalam hadis disebutkan bahwa ju'ilal imam yu'tamma bihi. Imam kita pilih dia sebagai imam salat kita. Redha tidak redha, suka tidak suka. Kalau kita ada Allahu Akbar dan dia di depan menjadi imam, harus diikuti. Walaupun kita ada ikhtilaf dalam mazhab bahwa tapi dia sudah jadi imam di depan dan kita menjadi imam, hanya saja kita mengikuti sampai batas mana. Nah, di sini kita kembali kepada definisi. Karena kita mengikutinya dalam sholat menjadi imam, sedangkan sholat itu apa itu sholat? Aqwali wa ma'ani, muftatahatul takbir wa muftamatul takbir. Mulai Allah Akbar sudah masuk ke ibadah sholat sampai diakhiri dengan salam. Berarti sudah Assalamualaikum terlepas makmum itu mengikuti imam. Karena wajib yang ikuti adalah dalam sholat. Makmum imamnya, jika imamnya kalau turun, karena perintahnya juga imam disebut. Kalau imamnya berdiri dia lupa tasyahud awal, imamnya sudah berdiri lurus, jangan paksa imam untuk duduk. Imam, saya imam pemimpin dakwah kan sebagai makmum dan sebagai rakyat itu ikut dong. Jangan paksa. Kalau udah berdiri dan ngambil kepada rukunnya berikutnya, jangan paksa. Nah, kalau pemimpin kemudian dipaksa mengikuti, jadi kacau bangsa. Nah, mengikuti udah bagi aja. Karena ini maksudnya kepada sunnah abad. Lupa imamnya tasyahud awal dan berdiri lurus seperti begini, jangan paksa imam. Subhanallah, nggak mau turun ditarik imamnya. Udah kita sebagai makmum, ini pentingnya kita belajar. Makmum ya bangun semua, jangan kemudian ribut putus bahkan ikuti imam. Karena juga imam kita diikuti. Nanti karena lupa tasyahud awal ganti dengan sujud sahwi. Sujud sahwi jangan subhanallah sujud lagi, kita nggak pernah ngaji. Ikuti imam sujud sahwi, diganti dengan sujud sahwi. Belajar tingginya Abu Sufyan maka imam sahwi diganti dengan sujud sahwi. Nah, selesai assalamualaikum berarti sudah selesai perintah Nabi. Ju'ilal imam yu'tamma bihi. Kau ikuti ketika sholat. Kalau dia sudah berdoa itu udah artinya apa? Udah di luar sholat. Apakah wajib udah kita ikuti sampai dia kita menghabiskannya? Di sini ikhtilafnya adalah bukan mengikuti imam, apa hukumnya? Ya, wirid berjamaah setelah sholat itu hukumnya. Apa hukumnya? Di sini ada ikhtilaf. Mana lebih utama kemudian saya mengaminkan imam, kemudian melanjutkan tadi, atau membaca tadi wirid tasbih 33 kali. Kalau bisa dirauh semuanya, rauh aja semuanya kalau menurut saya. Gimana cara rauh semuanya? Yang ikuti aja aminkan oleh imam. Karena membaca ini masih ada waktunya. Rauh aja semuanya. Kalau sudah rauh dapat semuanya kan, itu Allahumma a'lam bishawab. Tapi saya langsung saja membaca wirid tadi yang 33 kali. Nah itu berarti pendapatnya tidak.
Yang tidak boleh adalah kemudian jadi berat. Bagaimana muadzin di sana? Makanya tadi beliau bilang muadzin sana kan? Muadzin sana ada sebuah muadzin. Itu ya, Allah a'lam bishawab. Masih banyak Pak. Masih ada. Sedikit pertanyaan Pak. Ini kan sekarang zaman sosial media, jadi banyak orang yang mencari dana ke sosial media. Terkait dengan tadi yang Ustaz sampaikan, ada amal-amal yang Ustaz diajarkan. Iya. Nah, kalau misalnya nih kita tertarik dengan cara program yang kegiatan baik, sementara pada saat kita bang itu ternyata itu penipu, Iya. uangnya dibawa kabur, ya. Nah, Gimana? Pahalanya permanen? pahalanya gimana, Ustaz? Karena itu jadi tidak dimanfaatkan, kan? Nah, kemudian kalau misalnya kita sudah beramal di suatu tempat, nah masjid misalnya, itu ternyata kena tsunami, Ustaz. Ya kan, dia hancur, terus dibangun kembali. Apakah pahalanya mesti dapat? Kalau tidak, Baik. makasih, Ustaz. Baik. Ini pertanyaan yang tidak pernah ditanya ke Nabi. Ada para sahabat nggak pernah tanya ke Nabi. Baik. Pertama ini pentingnya belum bisa mengamal bin niat. Amal ibadah kita itu kalau berjalan di niat. Niat kita mengeluarkan harta kita memberikan donasi tadi, dia apa? Adalah satu jariah akan mengalir pahalanya. Ya, mengalir. Tapi ternyata ini penipu. Bagaimana pahalanya kita, apakah mengalir atau tidak? Tidak mengalir tapi diberikan pahala niatnya. Ya. Karena ternyata mungkin kita kurang teliti, Allah takdirkan ini sebagai pelajaran untuk kita hikmahnya, maka kita diberikan ganjaran pahala niat. Niat kita kan niatnya permanen. Nah, Allah Alam di situ niatnya itu dikasih pahala, tapi mengalirnya karena ini dimanfaatkan tidak, tapi diberikan pahala sesuai dengan niatnya. Allah Alam bagaimana bentuk yang dikasih pahala, tapi yang dilihat adalah niatnya. Gitu. Kemudian yang kedua, ternyata terjadi musibah. Kita sudah bangun masjid, keluarkan dana, banyak orang wakaf berinfak di situ. Ternyata baru setahun dimanfaatkan. Berdiri itu masjid terjadi musibah, banjir, bencana, gempa, atau dan sebagainya. Ternyata sudah tidak bisa dimanfaatkan. Begini jawabannya, Allah Alam bishawab. Kita beramal di dunia, dikasih umur katakan 60 tahun. Beramal kita di dunia, kita sembah Allah. Setiap waktu zuhur kita sembah Allah. Setiap waktu zuhur kita sholat dan ibadah kepada Allah. Usia 60 tahun ditutup usaha kita oleh Allah. Tapi Allah balas amal ibadah kita itu ternyata dengan surga selama-lamanya kita berdoa. Begitu rahmat dari sayang Allah. Usia 60 tahun kita sudah tidak beramal lagi, tapi dibayar oleh Allah dengan kita kekal di dalam surga. Kenapa? Salah satu jawabannya adalah seandainya Bapak diberikan usia 200 tahun dan dalam keadaan sehat walafiat, kira-kira tetap nggak nyembah Allah? Tetap nyembah Allah. Seandainya dikasih umur seperti umurnya kaum Nabi Nuh 1000 tahun dalam keadaan sehat walafiat, apakah Bapak akan tetap nyembah Allah? Seandainya Bapak itu diberikan umur, katakan banyakkan, apakah tetap nyembah Allah? Akan tetap nyembah Allah. Makanya kemudian Allah bayar kita dengan kekal dalam surga. Karena seandainya kita diberikan kekekalan oleh Allah, kita akan kekal nyembah Allah. Artinya apa? Seandainya masjid yang dibangun itu tidak terjadi musibah, terjadi bencana, dia pasti akan tetap dimanfaatkan. Tapi takdir Allah, ternyata takdir Allah terjadi musibah, terjadi bencana, akhirnya tidak dimanfaatkan. Kita kembali pada sana. Seandainya masjid itu tetap berdiri, pasti akan dimanfaatkan. Karena dimanfaatkan mengalir pahalanya. Maka insya Allah
walaupun itu sudah hilang secara fisik karena tidak dimanfaatkan lagi terjadi musibah bencana, insya Allah karena niat awalnya bahwa akan dimanfaatkan terus tempat ibadah, maka insya Allah amal jariahnya tetap mengalir sesuai niatnya insya Allah. Ya, sebagaimana seandainya saya atau kita diberikan usia 200 tahun, walaupun ternyata usia kita 60, begitu ya. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kajian kita pagi hari ini diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dapatkan ilmu yang bermanfaat sebagai cahaya di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa awal majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.